Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyrafil khalqillah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan Ramadan ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Busyral Kaib bi Liqa'il Habib fi Ahwalil Mauta fil Barzakh. Busyral Kaib, kabar gembira untuk orang yang sangat bersedih. Bi Liqa'il Habib, dengan berjumpa sang kekasih. Fi ahwalil mauta, di dalam pembahasan tentang keadaan-keadaan al-mauta, orang-orang yang telah mati, fil barzakh, di alam barzakh, di alam kubur. Kitab ini karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, atau yang sering kita dengar dengan panggilan Imam Suyuti, salah satu ulama besar, termasuk ahli fikih, ahli tafsir, dan ahli tasawuf. Karya-karya beliau sangat banyak sekali, termasuk yang menyusun tafsir Jalalain. Setengahnya beliau yang menyusun. Kitab ini sebagai kabar gembira ataupun penghibur untuk orang-orang yang bersedih. Ketika kita mendengar tentang azab kubur, tentang kondisi-kondisi ahli kubur berupa siksaan dan azab, ini terkadang membuat kita sangat bersedih, sangat ketakutan. Maka dengan mengkaji kitab ini membuat kita terhibur, tidak hanya bersedih, tidak hanya ketakutan, sehingga akan timbul harapan. Karena memang sangat dianjurkan kita selalu berada dalam kondisi khauf dan roja. Kondisi khauf, kondisi khawatir, takut, dan roja, dan berharap. Tentang adab kubur, tentang alam kubur, kita harus ada rasa khawatir, rasa takut terhadap adab kubur, terhadap siksaan di alam kubur, namun juga tetap harus ada harapan, berharap mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan rahmat Allah di dalam alam kubur. Ini harus ada khauf dan roja. Yang sering kita dengar di dalam pengajian-pengajian ataupun ceramah-ceramah, yang sering dibahas adalah adab kubur, siksa kubur. Namun jarang kita mendengar tentang nikmat kubur. Ternyata di samping adanya adab kubur yang sangat mengerikan, ada juga nikmat kubur yang luar biasa menggembirakan.
dengan kitab ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita di samping rasa khauf, Allah berikan rasa roja. Jika ada dua kondisi ini, khauf dan roja, khawatir terhadap adab kubur, siksa kubur, namun juga tetap berharap mendapatkan nikmat kubur. Jadi ini bukan untuk menyepelekan adab kubur, menggampang-gampangkan, tidak. Tapi tetap ini dalam rangka kita harus berusaha semaksimal mungkin beramal ibadah, menjauhi kemaksiatan, menjadi sebab terhindar dari adab kubur. Namun rasa khawatir terhadap adab kubur tidak berlebihan sampai menghilangkan rasa harap kepada Allah untuk mendapatkan nikmat kubur. Ini kurang bagus juga. Jadi harus pertengahan, khauf dan roja. Demikian juga di dalam hal-hal yang lain selalu ada khauf dan roja. Khawatir dapat siksa Allah, tapi berharap mendapatkan rahmat Allah. Tidak sampai rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut menyebabkan justru bersangka buruk kepada Allah, berseuzon kepada Allah. Ini tidak boleh. Harus ada rasa khawatir dan juga tetap ada sangka baik kepada Allah, yaitu dengan rasa roja, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa karamatihi wa barakatihi wa nafahatihi wa ulumihi fid daraini amin. Ila an qala Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha kasihnya Allah berikan kepada siapapun, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang taat maupun yang maksiat. Tapi hanya Allah berikan kepada semua makhluk di alam ini. Sedangkan sifat rahimnya Allah, maha rahimnya Allah, Allah khususkan untuk orang-orang beriman saja kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, hanya milik Allah. Semua pujian milik Allah. Karena sejatinya semuanya adalah anugerah Allah. Sebab-sebab kita mendapatkan pujian itu semuanya datang dari Allah. Kekayaan, jabatan, keilmuan, kebaikan, kesalihan, ketaatan, keindahan, ketampanan, kelembutan, semua hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan pujian, sejatinya pujian tersebut bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kembali kepada Allah, karena semua adalah anugerah Allah. Sehingga kebaikan-kebaikan tersebut bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibangga-banggakan, namun harus disyukuri dan diyakini bahwasanya semua adalah anugerah Allah, bukan karena kemampuan kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satu daya pun untuk dapat meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keharaman, dan tidak ada satu kekuatan pun untuk dapat melaksanakan kebaikan, ketaatan illa billah, kecuali murni dengan
pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa, dan Allah telah mencukupi, telah memberikan kecukupan kepada kita, telah memberikan penjagaan kepada kita. Dialah Allah zat yang memberikan kecukupan serta penjagaan kepada kita semuanya. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Wassalamun, dan salam sejahtera ala ibadihi, semoga tetap terlimpah curahkan kepada hamba-hamba Allah alladzina istafa, yang telah Allah pilih, yaitu kepada para nabi dan rasul yang telah Allah pilih. Hada, adapun ini, kitabun adalah sebuah kitab, samaituhu, yang aku telah memberikannya nama, Bushrul Kaib biliqa'il Habib, kabar gembira untuk orang yang sangat bersedih dengan berjumpa sang kekasih. Lakhastuhu, yang aku telah meringkasnya, min kitabi al-kabir, dari kitabku yang besar. Aku telah meringkasnya dari kitabku, kitab yang aku susun, yang al-kabir, yang besar, tebal. Alladzi allaftuhu, yang aku telah menyusunnya, fi ahwalil barzakhi, tentang keadaan-keadaan barzakh, alam kubur. Alam kubur atau barzakh, penyekat antara alam dunia dan alam akhirat. Alam kubur itu ada sebagian ulama yang memasukkan termasuk alam akhirat, ada juga yang tidak memasukkan alam akhirat, tapi masa penantian alam akhirat, jeda antara alam dunia dan alam akhirat. Intinya siapapun yang sudah berada di dalam alam kubur tidak mungkin dapat kembali ke alam dunia. Sebagaimana bayi yang telah lahir ke alam dunia tidak mungkin dapat kembali ke dalam alam kandungan. Alam kandungan tempat menyempurnakan jasad. Ketika bayi di alam kandungan tidak disempurnakan jasadnya, lahir dalam kondisi cacat, maka dia tidak bisa kembali ke dalam kandungan untuk menyempurnakan jasad yang cacat tadi. Selama dalam alam kandungan, sang bayi tidak mengetahui manfaat kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, dan selebihnya. Karena di dalam alam kandungan tidak ada pemandangan, tidak ada jalan, apa yang dilihat, apa yang dinikmati, buat apa tangan, buat apa kaki. Yang paling dia butuhkan adalah tali pusar ibunya, tali pusar. Ya, tali pusar dia, yang dari situ dia dapat menyerap saripati makanan dari sang ibundanya. Tapi ketika dia lahir ke alam dunia, yang dianggap paling penting yaitu tali pusar, itulah yang pertama kali diputus. Lambat laun di alam dunia baru dia sadar manfaat anggota badan yang ada. Oh, ini manfaatnya kedua mata, kedua tangan, kedua kaki, dan sebagainya. Ketika bayi lahir dalam kondisi cacat, dia menyesal, ingin menyempurnakan jasadnya, ingin kembali ke alam kandungan, maka itu tidak mungkin terjadi. Demikian juga alam dunia adalah alam penyempurnaan amal ibadah. Selama dalam alam dunia kita belum melihat manfaatnya amal ibadah,
belum tahu manfaatnya amal-amal kebajikan, sehingga seakan-akan beramal ibadah maupun tidak, melakukan kebajikan maupun tidak, seperti gak ada bedanya. Yang kita anggap paling berharga, paling penting dalam dunia adalah dunia, harta benda. Tapi ingat, ketika kita meninggal dunia, maka itulah yang terputus. Kebendaan-kebendaan, harta benda, jabatan yang kita cari selama di dunia, semua terputus, semua ditinggal. Bukan cuma ditinggal, namun akan dihisab juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita di alam kubur tahu manfaatnya amal ibadah, baru kelihatan, oh ini manfaatnya amal ibadah, ini pahalanya datang ke majelis ta'lim, ini pahalanya sholat berjamaah dan sebagainya. Kalau cacat amalnya, cacat imannya, ingin kembali ke alam dunia untuk menyempurnakan iman dan amal, maka itu tidak bisa terjadi. Seperti bayi tadi, setelah lahir ke alam dunia, tidak mungkin dapat kembali ke alam kandungan. Fasayyartuhu, maka aku menjadikan kitab saya yang besar tersebut yang membahas tentang keadaan-keadaan alam barzakh, aku jadikan alal busyra, atas kabar gembira. Jadi beliau hanya mengambil tentang kabar gembiranya saja seputar alam barzakh. Bima yalqahul mu'minu, dengan apa-apa yang akan dijumpai oleh orang beriman. Inda mautihi, ketika kematiannya, bagaimana nikmatnya, bagaimana keindahan kabar gembira ketika meninggal dunia. Wa fi qabrihi, dan di dalam kuburnya. Minat takrimi, berupa pemuliaan. Wat tarhibi, dan penyambutan. Beliau membahas tentang kemuliaan dan sambutan yang akan didapatkan oleh orang beriman ketika meninggal dunia dan ketika berada di alam kubur. Wabillahi taufiq, dan taufik itu dengan kehendak Allah. Wabillahi taufiqu, dan dengan Allah lah adanya taufik. Maksudnya taufik, pemberian anugerah untuk taat kebaikan itu murni dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru fadlil mauti wa annahu khairun minal hayati. Dzikru fadlil mauti, ini bab menyebutkan tentang keutamaan kematian. Wa annahu, dan sesungguhnya kematian itu khairun, lebih baik, minal hayati, daripada kehidupan. Hadis yang pertama, jadi kitab Busyral Ghaib ini adalah kumpulan beberapa riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW maupun dari para sahabat, para tabi'in, dan dari orang-orang saleh, para ulama. Riwayat yang pertama, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'mini al-maut. Ali bin Umar, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan perlu diingat ketika kita menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita awali dengan Sayyidina, dengan panggilan kehormatan, Tuhan kami. Demikian juga ketika menyebut nama para sahabat. Meskipun kita membaca di dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab turas, di situ tidak ada nama
tidak ada tulisan Sayyidina, ya kita baca sebagai adab Sayyidina. Ini dalam rangka adab, jadi tidak langsung menyebut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini kurang adab. Kita awali dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Demikian juga nama para tabi'in, para sholihin, para ulama. Ini sebaiknya kita tidak langsung memanggil nama, tapi ada Sayyidina atau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ini adab, tidak langsung menyebut nama. Malik bin Anas pernah berkata, ini kurang ada. Jadi Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata. Ini penting menjaga adab kepada orang-orang saleh dan para ulama. Ali bin Umar, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina ataupun disingkat dengan Sidna. Sidna. Kalau wanita Sayyidatina, Sayyidah, atau sering disebut dalam bahasa kita dengan Siti, itu Sayyidah, nyonya, panggilan sanjungan, panggilan kehormatan. Siti Aisyah, itu Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah, Siti Maryam dan sebagainya. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhfatul mu'minin, adapun hadiah orang yang beriman itu al-mautu, maut, kematian. Jadi kematian merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang beriman. Anugerah besar. Kematian merupakan hadiah dari Allah, anugerah dari Allah untuk orang beriman. Allah selamatkan orang beriman dari fitnah-fitnah dunia. Allah selamatkan dari keburukan-keburukan yang ada di alam dunia. Dan Allah hendak memuliakannya di alam barzakh, di alam akhirat. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan, amal-amal yang dia lakukan. Hadiah. Nah, dengan demikian termasuk menghibur ketika ada keluarga meninggal dunia. Ini tidak membuat kita sedih berlebihan. Kenapa? Karena keluarga kita yang meninggal dunia itu mendapat hadiah dari Allah. Kematiannya merupakan anugerah dan hadiah dari Allah Ta'ala. Akhrajahu Ibnul Mubarak fi Zuhdi. Hadis ini atau riwayat ini telah dikeluarkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab Zuhud, wa Ibnu Abi Darda'i, dan oleh Imam Ibnu Abi Darda fi Dzikril Mauti, di dalam Dzikrul Maut, penyebutan tentang kematian. Tabrani, dan Imam Tabrani juga fi Mu'jamihi Al-Kabiri, di dalam kitab Mu'jam beliau Al-Kabir yang besar, yaitu Al-Mu'jamul Kabir. Ada beberapa kitab Mu'jam milik Imam Tabrani. Ada Al-Mu'jamul Kabir, ada Al-Mu'jamul Wasit, ada Al-Mu'jamul Shaghir. Wal Hakim, dan Imam Hakim fil Mustadrak, di dalam kitab Al-Mustadrak. Yang kedua, wa 'anil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Al-Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu raihanatul mu'min. Al-mautu, adapun kematian, itu
itu adalah raihanatul mu'minin, wewangian orang beriman. Kematian adalah wewangian, keharuman orang beriman. Satu kebanggaan, satu kesenangan bagi orang beriman. Sebagaimana kita senang terhadap wangi-wangian, bau-bau yang harum, maka demikian juga lah kematian itu adalah wewangian bagi orang beriman, kesenangan bagi orang beriman. Kita keluarga yang ditinggal menangis, padahal yang bersangkutan Masya Allah bergembira selama dia orang beriman. Ada kegembiraan. Kitanya saja yang bersedih, yang menangis, padahal yang bersangkutan yang meninggal dunia mendapatkan hadiah, mendapatkan kesenangan. Nah, kematian adalah wewangian bagi orang beriman. Dapat kabar ada teman keluarga kecelakaan, meninggal dunia, ataupun dibunuh orang, mutilasi dan sebagainya, kita kayaknya terasa sangat sedih. Padahal yang bersangkutan Masya Allah bergembira dengan kecelakaannya, dengan dibunuh, dengan semua musibah yang menimpa, menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat, pahala melimpah ruah dari Allah Ta'ala. Akhrajahu ad-Dailami fi Musnadil Firdaus. Riwayat ini di sini dikeluarkan oleh Imam ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, di dalam kitab Musnad al-Firdaus. Berikutnya yang keempat, yang ketiga, Wa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ghanimatul mu'mini. Al-mautu adapun kematian itu adalah ghanimatul mu'min, ghanimah bagi orang beriman, ghanimah keberuntungan bagi orang beriman. Kalau dalam peperangan ada yang disebut ghanimah, harta rampasan perang. Orang-orang kafir yang tertawan dan harta benda mereka itu adalah menjadi harta rampasan, menjadi ghanimah. Satu keberuntungan. Jadi kematian itu bagi orang beriman adalah ghanimah, semacam harta rampasan, satu keberuntungan, dapat keuntungannya luar biasa. Sebagaimana ketika perang melawan orang kafir, kemudian kita menang, mendapatkan banyak harta rampasan, kita bergembira. Maka orang beriman pun demikian bergembira dengan adanya kematian. Karena dengan kematian itu dia sudah bebas untuk melawan hawa nafsunya, bebas untuk mengekang nafsunya, sudah lepas dari beban-beban di alam dunia ini, beban-beban syariat, beban-beban keduniaan, sudah lepas. Kesedihannya, sakit sekian lama dia mungkin menderita di alam dunia, difitnah orang, digunjing orang, itu selesai dengan adanya kematian. Tinggal mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Dailami aidan. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Ad-Dailami. Ini beberapa riwayat tentang keutamaan mati, dan kematian lebih baik daripada kehidupan. Nah, ini enggak mutlak ya. Meskipun nanti ada kondisi tertentu baik kehidupan lebih baik daripada kematian kalau semakin taat kepada Allah, semakin banyak taubat kepada Allah.
Kalau tidak, maka kematian itu lebih baik. Intinya semuanya ada baiknya. Tinggal kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas di dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu musta'an, walidiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.